Ambil dulu aja. Mobil ini mudah-mudahan nggak kalah. Ya, ambil aja, Pak. Tuh, Bang. Apa lu ya? Posisi pop. Pop lu. Oke, udah nyala. Udah nyala. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah dari perwakilan tani yang saat ini beraudiensi dengan pimpinan DPR RI. Terlihat di sana ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian juga ada Saan Mustafa. Serta terlihat ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kita akan ikuti pemirsa bagaimana jalannya audiensi. Sambil kita menunggu audiensi dimulai, pemirsa, kami informasikan bahwa sejumlah petani yang tergabung dalam konsorsium pembaruan agraria menggelar demo bertajuk Hari Tani Nasional di depan gerbang gedung DPR MPR RI. Dan dalam demo ini sejumlah petani menyuarakan sejumlah tuntutan. Dan saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Nadia yang sedang berada di gedung parlemen. Nadia, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Vera. Ini seperti yang lihat di layar kaca Anda bahwa saat ini untuk pertemuan antara pimpinan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad beserta juga Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa ini baru saja dimulai bersama dengan sejumlah serikat petani dari KPA, ada juga dari Serikat Petani Pasundan dan juga berbagai serikat lainnya. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung pembukaan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Badega, BPSS Sukabumi, Pengalengan Bandung, Bandung Barat, Serikat Nelayan Indonesia, SPP Garut, SPP Tasikmalaya, SPP Ciamis, dan SPP Pangandaran. Saya ucapkan terima kasih dan selamat. Pengalengan Bandung, Bandung Barat, Serikat Nelayan Indonesia, SPP Garut, SPP Tasikmalaya, SPP Ciamis, dan SPP Pangandaran. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan Komisi 5 DPR RI, Ibu Siti Hediatis. Komisi? Nah, ini tulisannya 5 nih. Ini ngeprintnya 5 loh. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediatis Suwarto, SE, kemudian Bapak Insinyur Pangga Susanto, kemudian Dr. Haji Abdul Haris Almasari, kemudian Bapak Ahmad Yohan, dan Bapak Alex Indra Lukman yang hadir pada hari ini. Kemudian mewakili pemerintah, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN RI, Menteri Desa dan PDT RI beserta Wakil Menteri Desa, Menteri Pariwisata, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Menteri dan PDT RI, dan Wakil Menteri ATR BPN. PLT Menteri BUMN sedang dalam perjalanan terkena macet.
Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman KPA. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada pimpinan DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Bapak Saan Mustafa dan Bapak Cucun Ahmad yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan tentu kepada rekan-rekan Ibu Bapak sekalian dari DPR RI, kemudian juga kepada seluruh menteri terkait yang berkaitan dengan agenda reforma agraria. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika. Saya adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Pada hari ini KPA yang hadir di dalam forum ini ada Serikat Petani Pasundan, kemudian Serikat Pekerja Tani Karawang, Pergerakan Petani Banten, Serikat Petani Majalengka, Persatuan Petani Cianjur, Persaudaraan Petani Surya Kencana Sukabumi, kemudian juga Serikat Nelayan Indonesia, Serikat Petani Badega. Bersama kami juga hadir kawan-kawan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, secara khusus diwakili oleh Konfederasi Kasbi, KPBI, dan teman-teman semuanya yang selalu setia membersamai gerakan reforma agraria, kaum tani, kaum nelayan. Dan kemudian juga ada perwakilan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selalu juga menemani Serikat Petani Pasundan. Jadi Bapak Ibu sekalian, KPA ini adalah organisasi beranggotakan 139 organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, dan juga organisasi non-pemerintah yang sejak 1994 kami memperjuangkan dan mendorong agar negara ini menjalankan reforma agraria sesuai dengan mandat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Pokok Agraria, TAP MPR 9 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kami pada hari ini tentu berterima kasih kepada pimpinan DPR yang sudah memperkenankan untuk berdialog dan memfasilitasi juga untuk bertemu dengan para menteri, Bapak Menteri, Menteri Agraria, Menteri Kehutanan, kemudian ada juga Menteri Desa, Menteri Pariwisata, kemudian juga PLT Menteri BUMN yang dalam perjalanan, dan Kepala Staf Kepresidenan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kami mengapresiasi. Jadi Hari Tani Nasional ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kami, kaum tani. Ini ibarat lebarannya kaum tani. Jadi mungkin ini sangat sangat ada kekesalan, tapi juga tentu berterima kasih karena pada akhirnya kami dibukakan pintu, kurang lebih diberikan tempat kursi 100 orang agar petani bisa masuk karena jarang kami bisa menikmati gedung DPR RI ini. Terima kasih. Jadi tadi teman-teman petani langsung berfoto karena memang ini momentum yang jarang. Jadi Hari Tani Nasional ini ada kepresnya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun pemerintahan seringkali melupakan bahwa ada yang namanya Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September yang menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang sebenarnya oleh para pendiri bangsa kita untuk memperbaiki residu kolonialisme pada saat itu yang sudah memporak-porandakan sumber-sumber agraria kita, bagaimana negara ingin memulihkan terutama hak atas tanah kepada rakyat yang pada masa lalu dirampas. Nah, 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria justru masih diingkari, diabaikan, tentu kalah dengan banyak undang-undang sektoral, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja yang justru memunggungi petani, memunggungi nelayan, masyarakat adat dan perempuan di pedesaan. Nah, kami ingin menyatakan bahwa di Hari Tani Nasional ini tentu ingin juga menyampaikan selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh kaum tani di Indonesia. Jadi selain kami melakukan aksi peringatan Hari Tani Nasional di Jakarta, kita juga melakukan aksi di berbagai daerah di tingkat provinsi dan kabupaten karena memang KPA ini tersebar di berbagai provinsi. Sebenarnya ini sebagai bukan hanya seremonial, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa ada mandat konstitusi kita, mandat UU-PA yang tidak kunjung dijalankan. Kami organisasi yang sejak 94 mendorong ini dan kita sudah punya pengalaman
bersama-sama dengan kementerian dan lembaga bagaimana mendorong upaya negara ini untuk memastikan ada kedaulatan agraria, tidak saja keluar tapi juga ke dalam. Bagaimana tanah untuk rakyat, bumi, air, kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bisa diwujudkan. Nah, kami ingin menjelaskan bahwa judul dari pernyataan sikap kami adalah rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari dijarah. Presiden dan DPR RI harus segera menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga. Kenapa kami menyatakan ini? Bahwa peristiwa-peristiwa sebelumnya dari sejak aksi 25, 30 dan seterusnya itu tentang penjarahan-penjarahan kepada para pejabat, sebenarnya yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat, kekayaan alam di pedesaan. Ini adalah isu-isu, ini adalah penjarahan nyata di lapangan. Bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan aksesnya ke laut, wilayah tangkapnya di kapling-kapling, dan konsesi-konsesi itu terus berdiri, bahkan puluhan tahun. Jadi ini adalah serikat-serikat tani yang sebenarnya bukan baru, sejak dari Orde Baru, sudah menguasai tanah, sudah menjadi kampung, sudah menjadi desa definitif, sudah menjadi ada sekolah, ada masjid, ada musola, ada gereja, ada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pemerintahan desa. Tapi tidak kunjung dimerdekakan. Konsesi-konsesi HTI, hutan tanaman industri, hak guna usaha, hak guna bangunan, izin tambang, proyek-proyek strategis nasional. Itu banyak masuk ke kampung-kampung, bank tanah, termasuk yang terakhir bagaimana dibentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang memang mulia untuk menertibkan konsesi-konsesi ilegal sawit. Itu justru melakukan pematokan-pematokan di tanah-tanah pertanian. Seperti yang kemarin terjadi di Serikat Tani Tebo, di Desa Tebo yang mengalami pematokan oleh Satgas PKH ini. Ada juga desa di Cianjur yang diplang oleh Bank Tanah, padahal ini konflik agrarianya sudah sejak zaman Orde Baru, sudah jadi perkampungan, lumbung pangan nasional, lumbung pangan, sayur mayur dan seterusnya, tapi masih diplang oleh Bank Tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa presentasi yang ingin saya sampaikan, tetapi sebelum itu kami ingin menunjukkan realita di lapangan lewat video dulu. Sebelum ke beberapa slide ini, mohon ditayangkan ada 2 video yang menunjukkan realitas di lapangan tentang akibat dari jika reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Termasuk misalnya bagaimana petani, nelayan itu bisa mandiri, bisa berdaulat meskipun tanahnya tidak kunjung diakui. Mungkin itu bisa diputar dulu. Izinkan pimpinan. Silakan. Audionya mana audio?
Videonya bisa dilanjutkan. Presentasi dari perwakilan konsorsium pembaruan agraria yang akan menyampaikan sejumlah data di hadapan pimpinan DPR. Dan tadi diawali disampaikan oleh perwakilan konsorsium pembaruan agraria bahwa yang menyatakan di peringatan Hari Tani Nasional ini hak rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari masih dijarah, dan ia berharap bahwa Presiden harus segera melaksanakan pembaruan agraria. Ia juga menambahkan bahwa petani, nelayan kehilangan tanahnya diambil alih serta aksesnya ke laut menjadi sulit karena konsesi yang terus terjadi. Dan sebelumnya pemirsa, dari konsorsium pembaruan agraria ini, para perwakilan telah melakukan aksi demonstrasi, kemudian long march di sekitaran gedung DPR MPR RI sejak pagi tadi. Kita simak bersama. Kami berupaya untuk mempertahankan tanah-tanah kami. Serikat-serikat tani, komunitas di pedesaan, masyarakat adat, dan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat pendekatan represif aparat di lapangan itu masih terus dilakukan. 79 orang yang kehilangan nyawanya di wilayah konflik agraria itu bukan angka statistik. Tapi ini seperti dianggap kasus-kasus biasa saja. Dan kadangkala respon pemerintah adalah seperti pemadam kebakaran. Ketika sudah ada korban, turun tetapi konflik agrarianya tidak dituntaskan. Hak-hak atas tanahnya tidak dipulihkan. Itulah yang terjadi selama bahkan dalam 2 dekade terakhir, bagaimana konflik-konflik agraria itu diatasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat, ini saya hanya menunjukkan bahwa agraria itu tidak hanya soal tanah. Tapi itu kenapa kami meminta para menteri untuk hadir. Karena urusan agraria, bumi, air, kekayaan alam, kalau kita mengacu kepada konstitusi dan undang-undang pokok agraria, maka itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kenapa reforma agraria tidak kunjung dijalankan? Karena memang membutuhkan political will dari kepemimpinan Presiden untuk memastikan menteri-menterinya mengerjakan reforma agraria sesuai mandat konstitusi, sesuai undang-undang pokok agraria. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana konflik-konflik agraria di perkebunan misalnya. Dalam 20 tahun terakhir, bisnis-bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha kepada korporasi-korporasi besar. Yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh, dan kemarin mereka direpresi lagi oleh preman-preman perusahaan. Ini hanya gambaran sedikit saja tentang betapa ada carut-marut tentang kebijakan-kebijakan agraria yang justru pendulumnya, alokasi tanahnya, kekayaan alamnya lebih diprioritaskan untuk badan usaha skala besar. Teman-teman bisa melihat bagaimana misalnya sejak zaman Orde Baru, pemerintahan SBY sampai dengan sekarang, janji-janji untuk menertibkan tanah terlantar itu tidak kunjung dijalankan. Selalu disebutkan ada tanah terlantar 7,3 juta hektar HGU, HGB aktif, bahkan expired, yang itu sudah menjadi kampung-kampung juga. Sudah ada orang, sudah ada manusia, tapi tidak kunjung ditertibkan dan digayagunakan untuk objek reforma agraria, padahal kebijakannya ada. Jadi ini selalu terus-menerus disuarakan. Kemudian juga tambang, bisa dilihat 9,1 juta hektar. Kemudian food estate, mencari-cari tanah kosong di Papua, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, berkonflik dengan petani, berkonflik dengan masyarakat adat. Sementara Bapak Ibu sekalian bisa melihat betapa kecilnya penguasaan tanah petani gurem. Hanya 6% dari 100% penguasaan tanah yang lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar.
Permintaan kita itu rakyat itu kecil. Kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, ini dihuni, ditempati, digarap oleh 17 juta orang. Hanya menguasai 6% tanah saja. Petani kita mayoritas gurem Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Itu indikator reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Negara kita negara agraris, tapi petaninya miskin-miskin. Petaninya makin gurem, tidak hanya di seluruh Jawa, Lampung, Bali, tapi juga bahkan di Papua sana, petani gurem sudah ada. Di Sulawesi Selatan petani gurem sudah ada. Artinya guremisasi itu sudah mulai meluas dan merata. Penguasaan tanah masyarakat itu semakin mengecil. Laju konversi tanah pertanian tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena tadi peruntukan tanah-tanah untuk industri sawit, untuk industri kehutanan, untuk perkebunan skala besar, untuk food estate, untuk bank tanah, dan segala macam itu telah meresahkan masyarakat di pedesaan. Jadi untuk itulah kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan masalah biasa saja. Ini extraordinary crime, ini kejahatan agraria. Sudah ada mandat konstitusinya Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa selalu memunggungi petani, memunggungi orang kecil, buruh tani, petani penggarap, dan selalu kami ditunda-tunda. KPA ini sudah 31 tahun bersama dengan kementerian-kementerian terkait menyampaikan data yang sama, menuntut hal yang sama, dan selalu diombang-ambing, selalu dijanji-janjikan, tetapi ketika pemerintahan berakhir, nihil, terlalu kecil yang diberikan kepada rakyat. Kenapa sangat pelit kepada petani? Kenapa begitu wah kepada korporasi-korporasi skala besar? Itulah yang membuat kami, kenapa kami merasa harus perlu menyampaikan ini. Petani-petani ini 10 jam, pulang pergi 20 jam dari Pangandaran, Ciamis, dan seterusnya. Ini lebarannya mereka. Bahkan sejak subuh, sejak malam sampai pagi, bis, PO bis ditahan. Ada ratusan bus yang ditahan sampai supir-supirnya turun. Kenapa? Kenapa untuk petani, untuk nelayan, untuk masyarakat adat, untuk buruh menyampaikan aspirasi itu begitu sulit? Padahal ini petani ini orang-orang tua, kakek nenek. Memang regenerasi petani kita tidak berjalan. Rata-rata petani tua bawa anak-anak, mau rusuh seperti apa? Kami mau makar bagaimana? Ini adalah aspirasi yang terhambat. Kalau petani sudah masuk ke kota-kota, artinya tanah air kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya kebijakan yang ada itu sedang tidak berpihak. Jadi bukan kami hanya sekedar ingin ke Jakarta, seremonial, tidak. Tapi karena ini masih kedap suara ini, DPR RI tidak mengawasi, menteri itu apa kabar? Sudah berapa konflik agraria struktural yang diselesaikan? Sudah berapa petani-petani gurem dibebaskan dari situasi gurem dan kemiskinannya? Sudah berapa tanah-tanah terlantar? HGU mangkrak. Mafia-mafia tanah ditertibkan. Kenapa tanah terlantar yang 7,3 juta itu untuk objek reforma agraria selalu dijanji-janjikan tapi tidak ada eksekusinya? Artinya ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan langsung ke next slide. Jadi ada masalah fundamental. Bapak Ibu bisa melihat 10 tahun apa yang terjadi di lapangan. Selain tentu tadi kekerasan, ada banyak yang ditangkap, kebebasan kami berserikat juga diobok-obok. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, petani itu boleh berserikat, boleh berorganisasi. Sudah ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ada banyak kebijakan berpihak tapi tidak dijalankan. Di atas kertas bagus tapi implementasinya tidak ada. Lanjut. Ya, kalau kita mau mengkomparasi, tadi data KPA, ini data dari Komnas HAM dan Ombudsman sama. Pengaduan tertinggi itu, kedua institusi ini adalah soal kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Sama aduan-aduannya. Ada banyak kanal-kanal pengaduan di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaiannya. Kami selalu harus mengulang, misalnya dengan Kementerian Agraria, berkali-kali bahkan dengan Pak Nusron sudah ketemu, kami serahkan datanya, sekali lagi kami serahkan. Lalu teman-teman di Kementerian Agraria baru saja kemarin minta data lagi. Jadi ada problem. Kami itu, data-data kami itu ditumpuk mungkin, diarsipkan tapi tidak dikerjakan. Kemudian di Menteri Kehutanan,
Bapak Raja Juli. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu desa Bulu Payung di Cilacap. Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan perhutani. Tetapi 9.000 hektar tanah di Cilacap itu adalah lumbung pangan nasional. Saya menunjukkan ke Pak Raja Juli, Pak lihat mana ada tegakan pohon, mana ada hutan. Kenapa tanah-tanah pertanian produktif itu yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan, tidak kunjung dilepaskan dari klaim-klaim perhutani yang sebenarnya masyarakat itu sudah berkontribusi pada pembangunan nasional, sudah berkontribusi menjadi sumber pangan, tetapi tidak kunjung dilepaskan. Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat, tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih klaim perhutani, masih PTPN, masih kawasan hutan, masih di dalam HGU dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dampak kalau konflik agraria, reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Bagaimana kita mau sejahtera, bagaimana pasal 33 ayat 3 yang selalu dijanjikan oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan. Kalau rakyat yang hanya punya aspirasinya tanah-tanah itu, sedikit-sedikit itu, hanya menginginkan keadilan dan itu adalah desa-desa yang puluhan tahun berjuang yang hadir di sini ini tidak kunjung dijalankan. Lanjut. Ini dampaknya Bapak Ibu sekalian bagaimana generasi muda tidak bekerja, kemudian 58% desa miskin tertinggal, termasuk itu adalah 15 provinsi yang menjadi epicentrum kemiskinan juga merupakan epicentrum dari konflik agraria. Artinya kalau ketiadaan akses pemilikan kepada tanah, maka otomatis ada kemiskinan struktural di pedesaan. Lanjut. Ini gurumisasi, tadi sudah disampaikan ada 17 juta orang petani gurem. Yang ini juga harusnya mendapatkan dampak positif dari reforma agraria. Tapi ini gurumisasi ini dibiarkan, bahkan mungkin mereka bisa sampai kehilangan dan tidak bisa bertahan lagi. Terlempar ke sektor industri menjadi buruh upah murah, menjadi TKI dan TKW. Karena sektor pertanian di pedesaan tidak berjalan. Karena industrialisasi di pedesaan justru merampas dan menggusur tanah rakyat, bukan industri yang memastikan petani, nelayan, masyarakat adat punya badan usaha milik mereka. Dan kemudian mendorong bagaimana yang disebut hilirisasi itu bukan hanya milik korporasi. Hilirisasi pangan itu kalau petani dipercaya, berserikat, punya koperasi, punya badan usaha milik petani, itu punya tanahnya, hasil panennya, punya pabrik penggilingan padi dan seterusnya. Kalau padi, lalu dia bisa lebih sejahtera, dia bisa berperan berkontribusi pada swasembada pangan. Lanjut. Lanjut, ini di skip saja. Ya ini soal aspirasi kami bagaimana reformasi kepolisian dan TNI itu bukan sekedar soal kasus-kasus saja di perkotaan, tapi juga tolong perhatikan di pedesaan. Kalau bisa Pak DPR, Pak pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya itu yang diturunkan jangan polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri. Perwakilan dari kementerian dan lembaga. Jadi petani, nelayan, masyarakat adat itu atau perempuan di pedesaan itu tidak vis-a-vis lagi dengan polisi dan TNI. Pendekatannya jangan legalistik. Kalau ditanya, ya Bapak nggak punya sertifikat kok. Bapak itu ilegal, perambah dan seterusnya. Dari sejak Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan, mewajibkan negara daftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia sejak dari tingkat desa. Pendaftaran tanah itu tidak kunjung dilakukan. Lah bagaimana rakyat bisa punya didaftarkan dan bersertifikat? Sekarang ada yang namanya PTSL. Itu sangat diskriminatif ketika itu adalah konflik, masih tumpang tindih dengan konsesi. Itu nggak akan hanya dicatat, nggak akan diurus lagi. Itulah yang diskriminasi terhadap pendaftaran tanah. Kenapa? Karena sistem pendaftaran tanah kita bukan sesuai dengan mandat UU PA. Apalagi tadi sudah ada dualisme pertanahan. Ini Bapak Raja Juli sama Pak Nusron ini harus kerjasama dengan erat. Kenapa? Karena reforma agraria itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Agraria, tanggung jawab juga Kementerian Kehutanan. Kalau target 9 juta hektar itu 4,1 juta hektarnya mandatnya di Pak Raja Juli. Tapi kenapa proses reforma agraria ini tidak kunjung diurus secara kolaboratif oleh para menteri? Dan kami sudah berpengalaman.
selalu, oh kalau dengan masalah PTPN ke BUMN saja, oh kalau masalah kehutanan ke kantornya kehutanan saja, kalau masalah HGU ke Pak Nusron saja. Jadi rakyat itu sudah mengadu di tingkat Pemda, provinsi sampai nasional, di pingpong dan seterusnya. Tadi yang saya bilang hanya ada kanal pengaduan tapi tidak ada kanal penyelesaian. Oleh karena itu, salah satu aspirasi yang kami sampaikan sebenarnya ada 24 masalah struktural agraria. Ada 9 tuntutan perbaikan yang kami minta. Ada yang sifatnya bisa sekarang juga sebagai keputusan politik dan kita berharap juga nanti Bapak Presiden Prabowo bisa membuat diskresi hukum, diskresi politik supaya reforma agraria ini bisa berjalan dan mendukung juga para menteri untuk bekerja sesuai fokus pada agenda reforma agraria pada 3 pokok, yaitu redistribusi tanah kepada rakyat. Tanpa redistribusi tanah kepada rakyat, redistributive land reform, maka itu bukan reforma agraria. Kemudian penyelesaian konflik agraria, kemudian pengembangan ekonomi menjadi kawasan-kawasan pedesaan yang produktif, yang dikelola, yang dikuasai, dimiliki oleh petani, nelayan, dan masyarakat adat secara kolektif. Yang terakhir, soal kelembagaan. Bapak Dasko, Pak Saan, kemudian Pak Cucun, kami menginginkan ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena sudah berulang kali. Dulu zaman Presiden Ibu Megawati, kami mengusulkan juga KNUPKA, ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi DES untuk Direktorat Penanganan Sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan dengan kehutanan, tambang, dan segala macam. Kemudian juga kita mengusulkan lagi di transisi pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi, ditolak lagi, lalu sampai dengan sekarang. Tapi terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan. Sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan. Hanya rapat ke rapat. Outputnya pembentukan GTRA di tingkat kabupaten, pembentukan GTRA di tingkat provinsi. Bikin GTRA summit tiap tahun di tempat-tempat yang eksotis. Tapi tidak melibatkan petani, tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan CSO yang selama ini mendesakkan agenda reforma agraria. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Karena kalau misalnya kembali lagi ke Kemenko Ekonomi misalnya, ada bias kepentingan. Kemenko Ekonomi pasti target pengadaan tanahnya untuk investasi skala besar. Bukan untuk petani kecil, bukan untuk nelayan, bukan untuk orang yang nggak punya tanah, penggarap, buruh tani, dan seterusnya. Jadi memang perlu ada kelembagaan khusus yang otoritatif, bersifat ad hoc. Di berbagai negara, reforma agraria itu ada time frame-nya. Misalnya kalau mau 9 juta hektar, targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa? 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Tetapi di Indonesia ini nggak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc. Harusnya ada lembaga khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh Presiden, sehingga bisa mengecek progres dari setiap menteri dan lembaga. Termasuk karena di sini ada Ibu dari Menteri dari Pariwisata ya. Pariwisata itu penting, tetapi ada beberapa konflik agraria yang diakibatkan oleh pariwisata premium. Anggota KPA ada di Kumodo atau Modo Labuan Bajo, kemudian ada juga masyarakat adat di Toba, Danau Toba, itu juga akibat dari pariwisata premium yang itu merampas tanah rakyat. Jadi ini lintas kementerian, harus ada lembaga yang otoritatif, dan kemudian juga kami memohon kepada Bapak Pimpinan DPR agar membentuk pansus reforma agraria, sehingga dengan pansus ini fungsi monitoring, evaluasi dari pimpinan DPR, fraksi, komisi yang sifatnya lintas komisi ini bisa mengecek progres reforma agraria, berapa kasus yang selesai. Karena ini bukan kasuistik Bapak Ibu sekalian. Kalau kasuistik sama aja kayak pemerintahan desa, RT, RW yang ngurusin kasus-kasus. Yang kami mau adalah yang sifatnya sistematis, secara nasional, dan seluruh konflik agraria termasuk 1,7 juta hektar lokasi prioritas reforma agraria yang sudah ada di tangan Pak Nusron, kemudian Pak Raja Juli, ini segera dieksekusi dan didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga. Demikian Bapak Ibu sekalian, selebihnya Bapak Ibu sudah mendapatkan dokumennya secara lengkap.
9 tuntutan perbaikan yang kami inginkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Agustiana yang akan menambahkan. Pak Agustiana ini adalah pimpinan dari Serikat Petani Pasundan, juga anggota Majelis Pakar KPA, senior saya, guru saya, yang selama ini konsisten memperjuangkan perjuangan kaum tani. Jadi nanti Pak Agustiana akan menambahkan bagaimana sebenarnya fakta-fakta di lapangan tentang perjuangan petani. Termasuk sebenarnya Bapak Ibu sekalian silahkan nanti cek. Ada banyak desa-desa yang sudah melakukan desa maju reforma agraria. Nggak diakui sama negara, nggak apa-apa. Kami bangun sekolah, kami bangun jalan, kami bangun masjid, musola, karena kita nggak diakui. Padahal mandatnya harusnya kita diakui. Tapi kita mandiri, swadaya dan seterusnya. Kita tinggal melihat, silahkan lihat. Semua fakta-fakta di lapangan itu bukan tanah-tanah kosong. Itu ada masyarakatnya, ada perkampungannya, ada pemerintahan desanya. Akui segera. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.